Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali pelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Tiada untaian kata yang pantas kita ucapkan selain ucapan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam untuk junjungan kita yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tiada untaian kata yang pantas kita ucapkan selain ucapan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam untuk junjungan kita yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semuanya sehat walafiat serta diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, anak-anak hendaklah mematuhi protokol kesehatan dan menerapkannya. Apabila anak-anak berpergian, hendaklah memakai masker, jauhi tempat kerumunan. Setelah kembali ke rumah, hendaklah mencuci tangan dengan sabun. Kemudian patuhi nasihat orang tua. Anak-anak, keberhasilan masa depan yang indah tengah menunggu anak-anak semuanya. Oleh karena itu, hendaklah anak-anak menyebutnya sekarang dengan yang pertama, meningkatkan spiritual quench. Karena 80% keberhasilan seseorang itu ditentukan oleh spiritual quench-nya, ditentukan oleh ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masa depan yang indah itu adalah pemberian dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keberhasilan seseorang 10%-nya ditentukan oleh emotional quench atau kesungguhan seseorang terhadap sesuatu yang dia inginkan. 10% lagi social quench. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini tentang infak dan sedekah serta keutamaannya. Pengertian infak. Infak berasal dari kata anfaqa yunfiqu, artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, infak adalah pemberian sumbangan harta dan sebagainya selain zakat wajib untuk kebaikan. Sedangkan menurut istilah, infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan di dalam ajaran Islam. Infak kita lakukan dengan memberikan harta sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum bi'akhizihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah
bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Infak kita berikan kepada jalan agama Allah, seperti halnya kita berinfak ke masjid, kita berinfak ke mushola, atau kita berinfak untuk pendidikan. Kemudian sedekah. Sedekah artinya subur. Apakah subur? Orang yang gemar bersedekah itu hartanya akan subur. Apabila dia sebagai petani, hasilnya akan berlimpah ruah. Apabila dia sebagai saudagar, untung dan labanya berlipat-lipat. Sehingga orang yang gemar bersedekah itu kita lihat sebentar saja dagangannya itu sudah memiliki hasil yang luar biasa atau laba yang lumayan. Kemudian pengertian daripada sedekah itu adalah berlipat ganda. Orang yang bersedekah itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan arti sedekah tersebut memberikan harta atau jasa terhadap apa yang Allah perintahkan dalam ajaran Islam. Jadi sedekah itu meliputi harta dan jasa. Bahkan senyum pun sebagian sedekah. Seperti halnya kita membuang duri di jalan. Itu juga bernilai sedekah. Sedekah dapat kita berikan berupa harta dan jasa. Berupa harta seperti halnya kita memberikan harta untuk fakir dan miskin. Dan juga sedekah dapat kita memberikan harta kepada karib kerabat, seperti halnya kepada adik, kakak atau saudara-saudara kita. Apabila kita bersedekah kepada orang lain, itu mendapatkan pahala kebajikan. Apabila kita bersedekah kepada karib kerabat kita, itu akan mendapatkan dua kebajikan. Pertama, kebaikan sebagai sedekah. Yang kedua, silaturahim. Itu berdasarkan hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Kemudian juga di dalam hadis riwayat Muslim ditegaskan, hendaklah kita mendahulukan sedekah itu kepada karib kerabat kita yang kurang mampu. Dan itu akan lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kita mendahulukan memberikan sedekah kepada orang lain, sementara karib kerabat kita dia tidak mampu dan sangat membutuhkan uluran tangan dari kita. Keutamaan infak dan sedekah. Yang pertama, Allah akan memberikan lipat ganda. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli syumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah seperti semisal biji yang tumbuh 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai 100 biji. Dan Allah akan melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendakannya. Dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Jadi lipat ganda daripada infak tersebut, satu kita infakkan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 700 kali lipat. Kemudian anak-anak semuanya, Allah Subhanahu wa taala sangat menegaskan sekali kepada kita semasa kita hidup agar kita gemar berinfak dan bersedekah. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 254.
Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khulatu wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, berimpaklah dari apa yang telah kami berikan kepada kamu sebelum datang hari yang tiada ada jual beli padanya dan tidak juga syafaah. Dan orang yang kafir atau yang ingkar itu, mereka itu adalah orang yang zalim. Kemudian keutamaan daripada infak dan sedekah itu adalah sebagai tanda orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu dia senantiasa menyisihkan rezeki yang Allah berikan untuk diinfakkan atau disedekahkan. Kemudian yang ketiga, infak atau sedekah itu penghapus kesalahan. As-sadaqatu tutfi'ul khati'ah kama tutfi'u ma'un nar. Sedekah itu akan dapat memadamkan kesalahan seperti air memadamkan api. Kemudian manfaat yang sedekah yang kedua adalah sebagai pelindung di alam mahsyar. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amri fi zilali sadaqah hatta yutfat bainan nas." Setiap orang berada dalam naungan sedekahnya hingga diputuskan perkara di antara manusia. Hadis Ahmad ibnu Uzaimah. Jadi orang nanti di alam mahsyar itu dilindungi oleh sedekahnya. Ingat, di padang mahsyar itu matahari 1,5 kilometer dari kepala kita. Dan apa yang melindungi kita salah satunya adalah sedekah. Kemudian keutamaan sedekah itu adalah pemadam panas di dalam kubur. Di dalam kubur itu kita akan terasa panas dan menjadi sejuk apabila kita semasa hidup di atas dunia ini gemar bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, "Inna sadaqata tutfi'u an ahliha haral kubur." Sesungguhnya sedekah akan memadamkan panas kubur bagi pemilik sedekah. Kemudian orang yang bersedekah itu mendapat doa daripada malaikat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tak ada suatu hari pun seorang hamba berada di dalamnya, kecuali ada 2 orang malaikat akan turun. Seseorang di antaranya berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak." Yang lainnya berdoa, "Ya Allah, berikanlah kehancuran bagi orang yang menahan infaknya." Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akhir Allahumma a'ti mumsikan talafan. Jadi malaikat itu berdoa, apa doanya? Ya Allah, berilah ganti yang berlipat ganda kepada orang yang berinfak. Kemudian yang lainnya juga berdoa, ya Allah, berikanlah kehancuran bagi orang yang menahan infaknya. Kemudian orang yang berinfak itu juga mendapat naungan di hari akhir. Setelah itu, keutamaan infak itu adalah dapat memanjangkan umur berdasarkan hadis riwayat Bukhari yang artinya sesungguhnya sedekah seorang Islam itu memanjangkan umur dan mencegah daripada mati dalam keadaan buruk atau su'ul khatimah. Dan Allah Subhanahu wa taala pula menghapuskan dengan sedekah itu sikap sombong, takbur dan membanggakan diri. Di manfaat daripada sedekah itu yang pertama, keutamaannya adalah harta yang kita sedekahkan tersebut akan diberi lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai tanda orang yang beriman. Yang ketiga, penghapus kesalahan. Yang keempat, pelindung di padang mahsyar. Yang kelima, pemadam
panas di dalam kubur, dan pelindung wajah dari api neraka. Yang keenam, mendapat doa dari para malaikat. Yang ketujuh, golongan yang Allah naungi di akhirat. 8, sedekah memanjangkan umur. Anak-anak semuanya, inilah pembelajaran kita hari ini. Marilah kita sama-sama menutupnya dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.